Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Pada hari ini, saya ingin berbicara mengenai sederhanakan gaya hidup Anda. Alasan saya menyampaikan topik ini karena kita tahu secara nasional kita sedang diperhadapkan pada pilihan akan gaya hidup yang sederhana. Atau kita akan menghancurkan masa depan diri kita, karir kita, anak-anak kita dengan satu kultur flexing, atau kita biasa katakan dalam bahasa yang lama, budaya pamer kekayaan. Hari ini kita bisa melihat baik itu di sosial media, orang-orang yang memamerkan, dulu saya begini, sekarang saya begini dengan segala kekayaan dan kemewahan. Atau mungkin gaya hidup hedonisme yang hanya hidup bersenang-senang. Anak yang memamerkan kekayaan ayahnya sehingga akhirnya menyusahkan kehidupan dari orang tuanya. Bahkan sekarang ini sudah menjadi sorotan aparatur sipil negara yang harusnya menjadi pengabdi tapi kemudian berbalik menjadi orang yang disorot dengan kekayaan yang tidak wajar. Nah, pertanyaannya, bagaimana sebenarnya kalau kita melihat akan kebenaran ini? Rasul Paulus memberikan kepada Timotius sebagai pemimpin, sebagai orang muda, sebagai orang percaya, panutan di dalam jemaat, yang hidup juga di tengah-tengah orang-orang yang kaya. Kota Efesus yang begitu penuh dengan kemewahan, penuh dengan kelimpahan uang. Tetapi di saat seperti itu, apa yang harus dia ingatkan kepada seorang Timotius muda? Nats kita pada hari ini adalah dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 10. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini agar kiranya pikiran Kristus dinyatakan oleh Roh-Mu yang hidup, sehingga keesaan Allah itu dinyatakan di dalam kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dan kami akan semakin mengenal akan Engkau dan bertumbuh di dalam kerohanian kami dan menjadi pelaku yang memuliakan Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bisa melihat di sini ada nasihat Rasul Paulus berbicara tentang menjadi cukup, tetapi di sisi lain adalah berusaha terus memburu kekayaan. Kalau kita kenal dalam bahasa Inggrisnya istilah satu be content, yang satu lagi be complacent. Jadi contentment dan complacency ini sesuatu yang kelihatannya mirip tetapi sebenarnya ada perbedaan. Contentment dan complacency itu memiliki kesamaan adalah mereka menemukan kelegaan atau rest. Karena dua-duanya memperlihatkan juga adanya kepuasan. Kepuasan dari hasil atau dari apa yang dia miliki. Kesamaan ketiga adalah mereka menikmati status hidupnya. Mereka menikmati apa yang mereka dapatkan, mungkin juga itu keberhasilan, kekayaan, uang, ya bisa membeli banyak hal. Mereka menikmati, bisa jalan, bisa menginap di tempat yang baik, bisa naik pesawat dengan mungkin kelas yang lebih tinggi. Ada kenyamanan hidup. Tetapi ada perbedaan besar antara contentment, menjadi puas, dengan berpuas diri, gitu ya, complacency. Kalau contentment itu orang tersebut mengucap syukur kepada Allah untuk segala sesuatu yang sudah dia terima.
Jadi ada sikap mengucap syukur. Sedangkan komplasensi, orang ini menyelamati dirinya sendiri, gitu. Wah, saya sudah berhasil, saya layak untuk mendapatkan perlakuan istimewa, treatment. I want to bless myself, gitulah kira. I congratulate myself. Saya menyelamati diri saya sendiri. Saya berhasil, saya sukses. Saya sudah mencapai ini. Yang kedua, bahwa orang yang konten itu orang yang bersemangat untuk mengejar keunggulan mutu. Jadi kepuasan yang ada padanya, pencapaian yang ada padanya dipakai untuk mengejar keunggulan mutu yang lebih tinggi, tetapi bukan bicara kepemilikan, tetapi bicara mengenai hal yang lebih mulia. Dalam hal ini, hal-hal yang tidak bersifat material. Sedangkan complacence adalah orang yang karena dia sudah berhasil, dia menjadi berpuas diri. Self-satisfaction. Berpuas diri atas pencapaiannya dan akhirnya dia biasanya tidak mau lagi berusaha, dia menjadi malas, dia hanya senang-senang menikmati apa yang dia punya. Dan ujungnya biasanya akan berakhir dengan kegagalan atau kekecewaan. Rasul Paulus memberikan contoh tentang dirinya. Di dalam Filipi 4 ayat 11-12, dia berbicara bagaimana untuk menjadi cukup, ya, being content. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi Rasul Paulus tahu bahwa dia pernah mengalami kekayaan, dia juga tahu yang namanya kekurangan, dia tahu yang namanya kekenyangan atau kenyang, tapi dia juga tahu yang namanya kelaparan. Tetapi dikatakan bahwa saya nggak menaruh keberhargaan diri saya kepada keadaan itu. Kalau misalnya dia lagi kelimpahan, dia merasa dirinya lebih terhormat. Sementara kalau dia lagi kekurangan, dia merasa dirinya minder. Enggak, dia bilang, aku belajar untuk mencukupkan, baik dalam kelimpahan, artinya dia akan mengendalikan dirinya, tidak jor-joran, tetapi ke dalam kekurangan dia tidak menjadi marah, dia tidak menjadi kecewa, atau kemudian bertindak bodoh seperti melakukan kejahatan. Dari semua sikap cukup itu, apa yang sebenarnya menjadi tujuan hidupnya? Di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 10-12, inilah hasil dari contentment itu. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dari kedua ayat ini kita bisa melihat hasil dari contentment adalah upaya untuk mencari, menjadi serupa seperti Kristus, mengejar keunggulan mutu di dalam kerohaniannya, di dalam panggilannya. Kalau bisa kita simpulkan dari 1 Timotius pasal yang ke-6 yang baru kita baca dan kemudian Filipi 4 dan Filipi 3, kira-kira kita bisa melihat falsafah hidup Paulus tentang panggilan dan pelayanan serta bagaimana menjadi puas. Temukanlah kepuasan dirimu di dalam Kristus, bukan dari hal-hal duniawi. Dan pakailah kepuasan itu untuk mengejar keunggulan mutu, serta menghasilkan semangat yang sama kepada orang yang dipercayakan Allah ke dalam hidupmu. Wah, luar biasa. Jadi kita belajar bagaimana Rasul Paulus ini menemukan kepuasan itu di dalam Kristus, bukan di dalam kepemilikan benda-benda material. Karena ini dia tahu sementara dan bisa hilang kapan saja. Tapi Kristus itu kekal. Lalu kemudian dia pakai kepuasan itu untuk mengejar keunggulan mutu, untuk mengejar panggilan yang mulia yang Tuhan siapkan. Dia mencapai panggilan yang optimum di dalam kehidupannya. Sedangkan
sambil dia mengejar itu, dia juga berpikir bagaimana mengimpartasikan, mereproduksi semangat yang dia punya ini kepada orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Dalam kasus ini adalah Timotius, tetapi juga kepada jemaat. Bagaimana kamu melihat cara hidup Kristus dan cara hidup saya, lalu ini loh yang harus kamu lakukan. Wah, luar biasa ya. Kenneth West mengatakan hal yang sama tentang contentment. Kesalehan membuat seseorang tidak bergantung pada keadaan eksternal dan mandiri, yang memampukannya untuk menjaga keseimbangan spiritual dalam keadaan yang menguntungkan dan yang merugikan. Jadi ini sebenarnya masih paralel dengan apa yang Rasul Paulus sampaikan, bahwa kesalehan atau keilahian seseorang, godliness, itu membuat orang tersebut tidak tergantung kepada keadaan eksternal, kepada keadaan sekitar, dan menjadi mandiri di dalam keberhargaan hidupnya, di dalam identitasnya. Orang yang seperti ini mampu untuk menjaga keseimbangan spiritual, baik dalam keadaan dia sedang diuntungkan atau dia sedang dirugikan, baik dalam keadaan baik ataupun yang tidak baik. Dari pengalaman 30-an tahun saya melayani Tuhan, saya melihat orang-orang atau setiap orang percaya dan abdi Allah, para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan hanya untuk mendapatkan keuntungan dari pelayanan akan berakhir dengan kandas iman. Jadi apa yang kita mau harapkan ketika kita masuk dalam pelayanan? Anda mau mengharapkan popularitas, pasti kandas imannya. Anda mau mengharapkan mungkin mendapatkan privilege, perlakuan istimewa, pasti kandas karena Anda akan kecewa. Tetapi juga ada orang yang mau mendapatkan keuntungan material. Wah, bisa cepat kaya, bisa punya ini, properti dan segala macam, hanya menjadi pendeta atau melayani Tuhan. Pasti juga akan kandas iman. Beberapa bahkan berakhir di penjara. Nah, ini yang saya belajar dari sejarah kekristenan, dari kehidupan rohani yang saya alami dan juga teman-teman dan lingkaran pelayanan yang ada baik di dalam domestik maupun di internasional. Saya melihat bagaimana orang-orang yang melayani masuk dalam pelayanan untuk mendapat sesuatu, bukan untuk memberikan kepada Allah dan pekerjaan Tuhan, akan berakhir dengan kandas iman. Talmud Yahudi memberikan nasihat tentang bagaimana manusia itu seharusnya ketika berbicara tentang kekayaan. Manusia lahir dengan tangan terkepal dan dia mati dengan tangan terbuka. Artinya, manusia memasuki kehidupan dunia untuk meraup semua yang dia inginkan, tetapi meninggalkan dunia dengan semua yang dimilikinya telah hilang. Karena tidak ada yang bisa kita bawa. Bahkan baju, jas, atau apapun perlengkapan di dalam peti mati itu akan hancur. Kuburan kita, baik yang mau kuburannya sangat mahal atau kuburan sederhana, mau ada nisan mahal dari batu pualam atau nisan kayu, semuanya sama. Mayat tidak akan bisa menghargai apapun lagi. Tetapi apa yang akan kita bisa bawa, yaitu kehidupan yang datang dari Allah, yang akan terus tembus sampai kepada kekekalan. Semua ini hanya akan bersifat sementara. Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bagaimana kita memandang kekayaan material? Kekayaan material memiliki nilai, tentu. Baik itu emas, logam mulia, uang, semua memiliki nilai. Ada yang depresiatif, ada yang makin lama makin tinggi. Tetapi semuanya ada nilainya. Dan kekayaan ini akan menolong kita untuk mempertahankan hidup dan mencapai hal-hal baik di bumi. Tetapi dia hanya sementara. Itu yang kita mesti sadari. Bahwa nature dari kekayaan itu sementara, bisa hilang lenyap kapan saja. Baik itu juga privilege yang menyertai jabatan yang ada, tunjangan-tunjangan, keistimewaan-keistimewaan yang ada. Itu semua sementara. Jabatan berlalu, semuanya juga diambil.
fasilitas diambil. Oh, kalau kita punya kekayaan itu oke. Ketika kita meninggal, bisakah kita kontrol keturunan kita akan diapakan kekayaan kita? Mungkin kita bisa bikin testamen bahwa harus begini, harus begini. Tetapi kemudian bisa nggak nanti disalahgunakan? Bisa saja. Apakah ada jaminan kekayaan yang kita kumpulkan sekarang bisa memberikan makan anak cucu kita 7 generasi? Seringkali kita mengatakan, wah kekayaan itu nggak bakalan habis dimakan 7 keturunan. Belum 3 turunan sudah habis. Kenapa? Karena kekayaan itu betul bisa membuat kita mendapatkan hidup baik, tetapi pada titik tertentu dia tidak mampu menolong kita. Itu sebabnya Yesus mengatakan, untuk apa kamu mengumpulkan harta duniawi yang ngengat dan karat dan pencuri akan bisa mengambilnya dan merusaknya. Kumpulkan hartamu yang ada di sorga. Artinya, sahabat sekalian, kekayaan ini kalaupun kita kumpulkan, pada titik tertentu kita senang. Betul-betul senang. Karena orang yang punya uang banyak juga pasti banyak menolong dalam dirinya. Banyak membuat dia bisa menikmati hal-hal baik. Tetapi pada titik tertentu, dia udah nikmatin semua fasilitas mewah, hotel bintang 5 yang paling mahal, atau mungkin fasilitas naik pesawat yang paling mahal, paling keren, memiliki barang yang mungkin hanya dimiliki segelintir orang di muka bumi ini. Tapi pada titik tertentu, ketika dia terus lagi untuk mencapai itu, dia akan kosong. Dia mulai hampa. Kenapa? Sederhana. Karena itu adalah nature dari seluruh ciptaan. Dia tidak bisa menggantikan Allah. Inilah yang disebut sebagai functional savior, juru selamat pengganti. Seringkali kita membuat juru selamat pengganti dalam hidup kita ini. Apakah itu keberhargaan diri, popularitas, harta, mungkin bahkan intelektual kita. Semua itu sementara. Hilang begitu saja. Jadi mari kita melihat perspektif ini. Lalu kita kembali kepada ayat yang sangat penting ini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Alkitab tidak mengatakan uang adalah akar segala kejahatan. Tetapi sifatnya, attitude-nya, yaitu apa? Cinta terhadap uang itu. Di dalam bahasa aslinya, cinta akan perak-perak yang ada. Karena itu adalah mata uang pada waktu itu. Cinta akan perak-perak ini. Cinta akan sesuatu yang sifatnya temporal ini. Akan membuat orang berusaha dengan segala hal untuk memburunya. Nah, kita bisa melihat di sini apa yang namanya cinta akan uang. Ada film For the Love of Money. Ya, dan ini intrik bagaimana orang itu saling membunuh, mengkhianati, memakai segala macam hal, mencobai orang, membuat orang bernafsu, dan akhirnya membunuh dan berpikir jahat. Kenapa? Sederhana, Alkitab mengatakan di sini, cinta akan uang perlahan-lahan membuat seseorang menukar iman dan kasihnya kepada Allah demi mencari kepuasan dan keamanan di dalam kekayaan. Dan inilah yang membawanya kepada jurang kebinasaan. Memburu uang itu perlahan-lahan membuat orang itu seperti turun dari tangga spiral, ya, yang disebut sebagai down spiral. Jadi dia turun dan akhirnya jurang kebinasaan. Di dalam ayat sebelumnya dikatakan dia memberikan sequence atau dia berikan urut-urutan. Tetapi orang yang ingin kaya jatuh ke dalam pelbagai-bagai pencobaan. Jadi pertama dicobai. Jadi dicobai itu ya diuji untuk jatuh memang. Dan itu sebabnya Alkitab tidak mengatakan berdirilah melawan pencobaan. Enggak, larikan dirimu dari pencobaan. Jadi jangan kita petantang-petenteng menghadapi pencobaan kekayaan ini. Karena dikatakan mereka yang ingin kaya, yang ingin cepat kaya, terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Lalu kemudian dari pencobaan itu masuk kepada jerat. Jadi yang kedua ini jerat. Ketika dia berbicara mengenai jerat, seperti kuda Troya, ya, di mana dia masuk sepertinya teman, tetapi waktu kemudian orang itu kota itu tenang, dari dalam kuda itu keluar, ya, tentara-tentara dan kemudian menghancurkan. Dengan kata lain dia menjebak dari dalam,
dan menuntun kepada kehancuran. Setelah dia masuk ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, nafsu yang kosong, nafsu yang membahayakan. Secara harafiah, kata ini mengatakan kamu jadi nggak bisa berpikir secara waras. Nggak lagi berpikir. Jadi dia diupayakan, dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga dia nggak waras lagi. Wah, kamu dapat keuntungan cepat nih, begini. Padahal dia berpikir, dari mana itu? Kok bisa? Deposito aja nggak segitu. Mungkin bahkan kalaupun kita bermain saham nggak bisa segitu secara konsisten. Ini kok bisa keuntungannya berpersen, ratusan persen. Nggak mikir lagi. Kenapa? Sudah dikuasai oleh nafsu. Dia nggak bisa lagi berpikir. Yang berikutnya, dia hancur di dalam keruntuhan dan kebinasaan. Besi, ya, dia mengalami karat dari dalam. Nah, kan tinggal tunggu waktunya itu. Kalau besinya itu karat, ya jatuh, saudara. Itu yang terjadi. Jadi saya lihat down spiralnya. Dari mulai pengen mencobai diri sendiri, masuk ke dalam jebakan, lalu dari situ mulai berpikir tidak waras, mulai dikuasai oleh nafsu untuk kaya, cepat kaya, menipu orang, merekrut orang demi supaya dia bisa mendapatkan, menaiki piramida uangnya atau membuat pohon uangnya makin tinggi kalau dalam money game. Lalu akhirnya yang terjadi justru di situ dia jatuh. Orang yang paling kaya saat ini terjebak di dalam kriminal dan penipuan. Mari kita lihat, ini adalah hal yang sudah diingatkan Allah kepada kita lewat firman-Nya. Bagaimana sikap kita terhadap uang? Sikap kita terhadap anggaran keuangan kita. Sikap cukup dalam mengelola keuangan. Jadi kita mesti mengerti dulu sikap cukup itu yang penting di dalam kita mengelola keuangan. Kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dalam menumpuk kekayaan yang berlebihan. Sebaliknya, merasa cukup bukanlah sesuatu yang kita temukan, tetapi sesuatu yang kita putuskan. Buatlah keputusan untuk bersikap cukup terhadap uang yang Anda miliki. Maka Anda mendapatkan hadiah yang tidak ternilai. Jadi kalau kita mengelola uang, pertama mesti punya dulu sikap itu. Sikap cukup, content. Dan itu adalah sebuah keputusan. Jadi kita mengatakan, saya nggak perlu harus jor-joran setiap bulan beli baju baru. Tidak perlu setiap bulan atau setiap kali muncul handphone baru, model baru, saya harus beli. Kita belajar untuk mencukupkan. Kecuali bila itu sudah rusak, sudah tidak bisa di-upgrade, dan baru kita memutuskan untuk menggantinya. Itu pun bukan karena tren, tetapi karena fungsi. Mari kita belajar ini. Bukan kita jadi mental kere, jadi pelit, enggak. Selalu segala sesuatu harus ada anggarannya, harus ada budgetnya. Istri saya nggak pernah bilang tidak ada uang, tapi dia selalu mengatakan tidak ada anggaran yang diposkan atau yang ditaruh untuk itu pada saat ini. Jadi mari kita buat anggaran itu, mari kita rencanakan. Jadi kita punya sikap yang puas, cukup, tidak harus menumpuk dan membandingkan diri kita menjadi iri dengan orang lain. Nah, ada 3 berkat secara singkat yang akan kita bisa dapatkan kalau kita punya sikap cukup ini dalam mengelola uang. Yang pertama, kita akan memiliki kemampuan menikmati apa yang kita dapat sekarang tanpa harus ngoyo untuk ngejar yang belum ada. Jadi, di sini keputusan kita adalah aku bersyukur untuk semua yang aku miliki sekarang. Mari kita bersyukur untuk apa yang ada. Jangan, aduh aku belum punya yang itu ya. Wah, tetangga saya punya mobil baru, ini aku pengen. Aku pengen mobil listrik yang paling keren yang sekarang lagi ada di jalan. Gitu. Bersyukur dengan apa yang kita punya. Dan mari kita bersyukur bahwa Tuhan, terima kasih Engkau mempercayakan ini kepada kami. Dan kami akan merawat ini dengan baik untuk kemaslahatan banyak orang. Nah, yang kedua, kita bersukacita. Bersukacita dengan apa yang kita terima. Apakah itu gaji, penghasilan kita. Jangan iri dengan tetangga kita. Kok gajinya dia naiknya begini ya? Kok kamu dapat tunjangannya besar? Mari Alkitab berkata, kepada orang yang diberkati, kita bersukacita bersama-sama. Jangan menjadi iri. Karena kalau kita sudah mulai iri, kita akan memikirkan jalan lain bagaimana saya mengalahkan dia.
Lalu kita akan mulai cari-cari sampingan yang kadang-kadang itu justru akan menghancurkan apa yang sudah kita punya. Apakah itu waktu keluarga kita, apakah itu perhatian kita kepada istri dan anak-anak kita, waktu kita untuk istirahat. Akhirnya kita korbankan semua. Dan akhirnya pada ujungnya kita sakit. Semua uang yang kita dapat habis hanya untuk biaya perawatan atau pengobatan. Mari kita bersukacita dan kita putuskan, aku puas dengan pendapatan yang aku terima dari hasil usahaku. Dan yang ketiga, jadi kita menikmati yang sekarang kita ada, kita bersukacita, tidak perlu harus menjadi iri. Nah, yang ketiga ini yang luar biasa, berkat yang kita dapat kalau kita punya sikap cukup dalam mengelola uang, yaitu menjadi bermurah hati. Ternyata Tuhan tidak panggil kita hanya untuk menumpuk kekayaan itu, tetapi menjadi saluran berkat kepada banyak orang. Bagaimana saya bisa memakai seluruh kekayaan saya ini, kelebihan saya ini, untuk menjadi berkat kepada orang yang membutuhkan. Saya belajar ini dari seorang hamba Tuhan di sejarah, di mana dia nggak berubah gaya hidupnya, tetapi berkat yang dia dapat lebih banyak. Dan dia mengatakan begini, yang kita mesti tingkatkan adalah kemampuan saya untuk memberi, bukan kemampuan saya untuk menghabiskan. Kadang-kadang kan gini, kita itu diberkati, naik gaji, atau mendapatkan lebih banyak lagi keuntungan, lalu kita rubah gaya hidup kita. Ya tentu akhirnya apa? Ya segitu lagi. Akan ada yang akan merasa kurang. Gaji saya udah nambah ini tetap kurang. Kenapa? Karena dia merubah gaya hidupnya. Ganti mobil, mulai belanja makan-makan di tempat-tempat yang begitu mahal setiap hari gitu ya. Demi gengsi. Apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini dan menjadi pembelajaran saya adalah dia terus dengan gaya hidupnya yang sama, tapi peningkatan berkatnya bertumbuh. Apa yang dia lakukan? Dia selalu mengukur dengan ini. Apakah tingkat pemberian saya kepada orang banyak, kepada pekerjaan Tuhan, kepada pelayanan misi, penginjilan, kepada orang miskin semakin besar? Bukan berapa banyak yang saya bisa habiskan, tapi berapa banyak yang saya bisa salurkan. Ini sikap bermurah hati. Kita diberkati untuk memberkati. Bukan karena rasa bersalah. Banyak orang melakukan donasi-donasi itu karena rasa bersalah atau karena mau mencuci dosa. Itu juga salah. Tetapi karena kita tahu memang ini adalah sikap yang Tuhan inginkan. Dalam kita bijak mengelola keuangan, kita menjadi penyalur berkat. Dan kita mengatakan, aku bermurah hati kepada mereka yang membutuhkan. Yesus berkata, kalau kamu memberi kepada orang miskin, kamu memiutangi Tuhan. Dan Tuhan yang akan mengupahi kita. Dan biarlah upah yang Tuhan itu adalah upah yang kekal. Bapa di surga, terima kasih. Kalau hari ini kami diingatkan, bukan hanya karena apa yang terjadi, lalu kami menjadi takut, dan kami lalu berubah sikap gaya hidup kami. Tapi karena kami tahu inilah kebenaran. Dan biarlah kami hidup terus di dalam kebenaran dan memiliki tingkat kemurahan hati yang bertumbuh dan berlimpah setiap hari. Menjadi saluran berkat kepada orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Immanuel, salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.